beralih ke informasi yang baru saja kami dapatkan, gempa bermagnitudo 7,7. Selasa pagi, kota Palu kembali diguncang gempa dengan kekuatan 5,1 skala Richter. Dan pemirsa, gempa magnitudo 7,4 terjadi di Donggala, Sulawesi Tengah. Indonesia merupakan negara yang sangat rawan bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, tanah longsor, banjir, dan angin puting beliung. Potensi terhadap ancaman bencana alam di negeri ini telah menjadi pengetahuan umum yang sudah selayaknya kita pahami dengan sadar. Indonesia dikelilingi oleh cincin api Pasifik atau Ring of Fire dan terletak di pertemuan tiga lempeng tektonik aktif dunia, Australia, Eurasia, dan Pasifik. Kondisi geografis tersebut menjadikan negara dengan gugusan kepulauan terbesar di dunia ini rawan bencana alam. Kesadaran akan hal ini sepatutnya menggiring kita semua ke dalam upaya penanggulangan bencana yang optimal dan serius. Pemerintah pusat dan daerah, lembaga usaha, lembaga internasional, dan setiap orang dari berbagai latar belakang profesi memiliki peran masing-masing dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Semua ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Bencana alam dapat mengakibatkan dampak yang merusak pada bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kerusakan infrastruktur dapat mengganggu aktivitas sosial, yaitu mencakup kematian, luka-luka, sakit, hilangnya tempat tinggal, dan kekacauan komunitas. Sementara, kerusakan lingkungan dapat mencakup hancurnya hutan yang melindungi daratan. Salah satu bencana alam yang menimbulkan dampak paling besar yaitu gempa bumi. Selama 5 abad terakhir, gempa bumi telah menyebabkan lebih dari 5 juta orang tewas, 20 kali lebih banyak daripada korban gunung meletus. Dalam hitungan detik dan menit, sejumlah korban luka-luka yang sebagian besar tidak menyebabkan kematian membutuhkan pertolongan medis segera dari fasilitas kesehatan. Maka, untuk mengurangi dampak bencana terhadap manusia dan harta benda, tingkat bencana yang merusak dapat diatasi dengan menggerakkan program mitigasi yang berbeda-beda, sesuai dengan sifat masing-masing bencana alam. Persiapan menghadapi bencana alam, pendidikan menjadi salah satu sarana yang efektif untuk mengurangi resiko bencana dengan memasukkan materi pelajaran tentang bencana alam sebagai pelajaran wajib bagi setiap siswa di semua tingkatan. Nah, langkah yang dapat dilakukan guru adalah pemetaan kompetensi dasar pada masing-masing tema dan menentukan indikator dengan melihat potensi bencana yang dapat terjadi di wilayah siswa itu berada, dan kearifan lokal dalam mitigasi bencana. Inilah hal-hal yang harus dilakukan kepada seluruh masyarakat jika terjadi gempa bumi. Ada beberapa hal yang harus Anda lakukan dan tidak boleh terserang rasa panik yang menjadikan Anda hanya bisa diam dan mengurung diri karena ketakutan. Hal seperti ini akan membahayakan Anda dan keluarga. Lakukan beberapa penanggulangan, yaitu yang pertama, segeralah keluar dari bangunan ataupun ruangan yang sedang Anda tempati. Yang kedua, utamakan diri Anda sendiri dan jangan mencari barang. Yang ketiga, carilah tanah yang lapang di sekitar. Hal ini akan berguna untuk Anda yang memang sedang berada di area bangunan banyak. Gempa biasanya menyebabkan keruntuhan. Dan yang keempat, jika Anda berada di pantai, maka jauhi pantai dan usahakan untuk menyelamatkan diri tanpa ada bangunan di sekitar. Khawatir gempa berasal dari laut dan menyebabkan tsunami. Walaupun kita tidak bisa menolak gempa bumi tersebut, setidaknya dengan cara mitigasi, bencana alam ini bisa terlaksana dengan baik. Kita bisa meminimalisir kerugian baik materi maupun jiwa manusia.